Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar sahabat Berdikar Pecangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Berdikar Pecangon bersama saya Gunadi Budi Nur Cahyo. Nah sahabat, saya masih ingat petuah ataupun nasihat-nasihat orang tua atau mbah-mbah zaman dulu waktu masih kecil. Kalau kita minum minuman yang masih panas, yang masih keluar asapnya atau uapnya, tidak boleh ditiup. Nah seringkali kalau kita minum karena nggak sabar ingin cepat minum dan minumannya masih panas, kita tiup, ditegur, jangan ditiup. Nah ya pada saat itu orang tua ataupun mbah-mbah kita dulu mungkin nggak sempat menjelaskan kenapa kok nggak boleh ditiup, atau bisa jadi mbah-mbah kita itu taunya ya kalau minuman panas atau makanan panas jangan ditiup, dan tidak tahu alasannya karena memang itu sudah turun-temurun diajarkan oleh orang-orang nenek moyang kita, orang tua kita yang memang kadang-kadang nggak sempat menjelaskan. Nah kadang-kadang kita memahaminya dengan persepsi kita atau logika kita saja. Oh mungkin nggak boleh langsung dimakan karena masih panas sehingga bisa melukai atau membakar lidah misalkan. Atau kalau nggak boleh ditiup mungkin karena kita disuruh sabar, jangan terburu-buru. Jadi bisa macam-macam persepsi. Nah sahabat Berdikar Pecangon, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa makanan dan minuman yang masih panas itu tidak boleh ditiup, itu karena berkaitan dengan kesehatan. Secara ilmiahnya bisa dijelaskan itu melalui rumus atau unsur kimia, bahwa makanan atau minuman yang masih panas itu kan masih mengeluarkan uap air. Uap air ini kan dalam bentuk gas, ya, gas yang mengandung air atau yang kita sebut dengan uap air. Nah karena ini gas yang mengandung air, maka unsur kimianya adalah H2O, ya, H2O tapi dalam bentuk gas, bukan dalam bentuk cairan. Nah kalau uap air yang keluar dari makanan dan minuman ini kita tiup, maka ini akan bereaksi dengan udara yang keluar dari mulut kita. Nah kita tahu bahwa kita bernapas ini kan menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sehingga kalau kita meniup makanan atau meniup minuman, maka gas yang keluar dari mulut kita adalah gas CO2, ya, bukan O2, bukan oksigen. Dan kita tahu bahwa CO2 ini adalah gas yang mengandung racun yang keluar dari tubuh kita. Nah sehingga kalau gas CO2 yang kita tiupkan ke makanan atau minuman yang mengandung
uap air tadi atau H2O ini akan bereaksi sahabat. Sehingga reaksi kimianya adalah H2O plus CO2. H2O plus CO2 ini akan menghasilkan H2CO3. Nah, ternyata unsur H2CO3 ini adalah suatu unsur yang mengandung racun. Ya, racun yang akan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, sehingga hasil reaksi dari tiupan udara dengan uap air yang keluar dari makanan dan minuman ini akan menempel di makanan ataupun di permukaan minuman yang kita tiup tadi. Sehingga kalau kita minum atau kita makan, maka racun H2CO3 tadi akan masuk kembali ke tubuh kita dan akan menjadi racun. Nah, sahabat Berdikari Bojangon, ternyata apa yang diajarkan Rasulullah ini kalau kita pahami itu karena berkaitan dengan kesehatan kita. Jadi Rasulullah mengajarkan kita suatu adab yang ternyata adab ini tidak hanya untuk melatih kesabaran kita ataupun untuk menjaga supaya lidah kita tidak cedera, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi sampai sebegitu Islam itu mengajarkan dan menjaga supaya umat Islam ini selalu terjaga kesehatannya, ya, melalui cara minumnya, melalui cara makannya. Mungkin selama ini kita nggak paham, ya kalau kita belum paham ya ikuti saja dulu, karena ini merupakan suatu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, satu saat kita akan diberikan pemahaman. Nah, mudah-mudahan setelah kita dapat pemahaman itu, kita bisa mengamalkannya dengan lebih baik, dengan lebih konsisten. Nah, demikian sahabat pembahasan singkat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi khususnya saya sendiri dan juga untuk sahabat semuanya, supaya kita bisa lebih menjaga kesehatan kita. Yakinlah bahwa apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu semuanya adalah demi kebaikan, demi kesehatan, dan demi kekuatan kita sebagai umat Islam khususnya, dan juga sebagai hamba Allah pada umumnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Berdikari Bojangon. Terima kasih sahabat atas dukungannya, dan mohon maaf karena episode ini agak terlambat penayangannya. Semoga channel Berdikari Bojangon ini bisa terus memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bojangon. Ternyata Nah, ternyata H2CO3 ini merupakan suatu masih nih, Mei?